Kalau review HP-nya Poco, pastinya gampang banget. Karena dilihat dari specs dan harga, udah pasti ketahuan kalau nih HP worth it. Apalagi kalian tahu sendiri lah ya Poco gimana. Selalu gila-gilaan, bisa kasih spek yang tinggi padahal harganya nih terjangkau. Tapi ya, seperti biasa, gua akan bahas semuanya. Mulai dari kelebihan, kekurangan, sampai nih HP cocok buat siapa. Karena gua udah pakai 2 mingguan dan HP ini emang bukan untuk semua orang sih. Di harga 4,9 juta emang pantas sih si Poco dibilang sebagai flagship killer. Tapi untuk performanya aja, soalnya udah pakai Snapdragon 8S Gen 3, RAM 8 GB atau 12 GB LPDDR5X, dan storage 256 GB atau 512 GB UFS 4.0. Skor Antutunya nyaris 1,4 juta dan pasti dipakai ngapain aja nih HP udah sanggup. Mulai dari scrolling sampai multitasking di banyak aplikasi pastinya sanggup dan lancar banget. Terus main game juga lancar. Mulai dari Mobile Legends bisa di grafik dan frame rate ultra, lancar banget rata-rata di 100-an FPS. PUBG Mobile juga bisa di Smooth Ultra Extreme. Pastinya lancar, nggak ada frame drop dan FPS-nya rata-rata di 110 FPS. Layar responsif, gyro juga nggak delay, dan dipakai main game 2 jam nonstop pun suhunya paling kenceng angan-angan doang. Berarti liquid cool teknologinya emang nggak gimmick. Lanjut, Genshin Impact bisa juga grafik rata kanan 60 fps dan rata-rata dapetin di 50-an fps. Tapi entah karena softwarenya aja kali yang belum mateng, terkadang berasa kurang smooth. Harusnya bisa sih diperbaiki dari software update. Baterainya juga gede di 5000 mAh dan terbilang awet. Satu harian full tuh bisa tanpa charging dan dapetin screen on time sekitar 7 jam kalau tanpa gaming ya. Tapi kalau dipakai dengan gaming yang lebih intensif, mungkin yang lebih barbar bisa bertahan sekitar 5 jam. Dan chargingnya juga ngebut. 90 watt tuh cuma butuh waktu 34 menit untuk charge dari 0 sampai full. Jadi ya, nice sekali. Menurut gua cuman itu sih yang bisa dibilang flagship killer. Sektor lainnya nggak bisa jadi acuan biar nih HP bisa dibilang flagship killer. Kalau desain emang sih ujung-ujungnya ya balik ke selera, tapi pas di video unboxing yang pernah kami buat, banyak yang salfok sama frame kameranya ini terlalu gede, padahal sensor yang dipakai ya nggak segede ini. Dan build quality-nya juga berasa biasa aja, body dan frame pakai bahan plastik dan pasti harap maklum ya. Karena ya pastinya disunat biar bisa kasih performa yang lebih ngebut. Sisi positifnya, HP ini nggak tebal di 8 mm dan ringan di 179 gram aja. Untungnya bagian depan nggak ikutan disunat nih. Pakai layar Full AMOLED 6,6 inch, resolusi 1,5K, refresh rate 120 Hz, dan udah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus. Kualitasnya nggak sama sih kayak flagship beneran yang harganya belasan juta. Tapi di harganya pasti udah bagus. Tahu sendiri panel AMOLED bisa kasih warna yang gonjreng, detailnya juga dapet, dipakai di tempat terik juga brightness-nya masih aman, dan dipakai nonton juga enak lah. Soalnya udah bawa stereo speakers yang bagus. Malah masih ada fingerprint di layar juga. Jadi ya no complaint sih. Tapi tahu sendiri, HP terjangkaunya Xiaomi ataupun Poco, softwarenya bukan untuk semua orang. Lagi-lagi emang harus maklum ya, karena di harga segini dia bisa kasih spesifikasi yang lebih tinggi. Tapi dari fitur, HyperOS berbasis Android 14 emang banyak banget. Dari info yang gua dapat, Poco F6 bakalan dapetin software update sampai 3 tahun, jadi sampai Android 17 nanti, dan untuk security update 4 tahun, jadi sampai 2028 nanti. Jadi ya, nice lah. Paling satu hal lagi yang perlu diingat, walaupun Poco klaim HP ini flagship killer, tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi sama kameranya. Dilihat dari spek kameranya juga biasa aja sih, mulai dari resolusi sampai sensor yang dipakai. Hasilnya kayak gini. Lumayan, karena masih bisa dapetin detail yang oke, dan dynamic range juga dapet. Warna cenderung di-boost dari situasi aslinya, dan processingnya berasa. Kalau kondisi pencahayaannya kurang optimal, ya paling bener pakai kamera utamanya aja. Foto potret juga bagus, masih bisa dapetin detail yang tajam, dan dynamic range juga masih dapet, walaupun terkadang bokehnya kurang rapi sih. Sama kayak hasil skin tone-nya, kadang natural, kadang juga kelihatan diperhalus. Terus di foto selfie juga oke, kelihatan detailnya dari pori-pori muka gua yang kelihatan banget. Walaupun kalau dipakai untuk selfie portrait, dan dynamic range-nya nggak sebagus kamera belakang. Tapi ya wajar lah. Segitu udah bagus. Nah, pas foto malam-malam, baru kelihatan kualitas kameranya gimana. Kamera ultrawide-nya udah kewalahan, jadi paling bener pakai kamera utamanya aja. Detail yang ditangkap masih cukup tajam, noise nggak terlalu kelihatan, tapi kelihatan banget nih processingnya. Sharpness, kontras, dan shadow dinaikin biar hasilnya kelihatan lebih oke, lebih tajam, dan overall cukup bagus kok. Tapi kurang natural gitu. Ya wajar lah ya, harganya juga segitu dan fokusnya emang bukan di kamera. Poco F6 di resolusi 4K 60 fps. Kalau 4K 60 fps nggak bisa ganti ke lensa ultrawide ya.
Tapi stabil loh. Gokil. Ini HP yang fokus ke performa. Mungkin harganya pas di video ini dibuat gue kurang tahu ya. Mungkin di sekitaran kalau nggak 5 jutaan 6 jutaan. Dan ini 4K 60 fps stabil loh. Gimana? Cakep nggak sih? Cakep ya? Kalau kamera depannya di 1080p di 30 fps ataupun 60 fps. Tapi ya oke lah. HP fokusnya ke performa. Kamera depannya udah stabil 1080p udah bagus. Dynamic range itu agak silau ya. Emang lagi silaunya ke sini. Jadi ya kayak gini kan udah bagus. Stabil juga dan lebar ya. Ini tangan gua belum mentok, kalau gua mentokin kayak gini. Gimana? Bagus gak sih? So, itu dia Poco F6. Kayak yang gue bilang di awal video ya, memang HP ini worth it banget. Karena di harga 4,9 juta bisa kasih spek yang kenceng banget. Jadi kelebihannya pasti performa yang kenceng banget. Charging juga butuh cuma 34 menit. Layar AMOLED plus stereo speaker yang bagus. Ada jaminan update software. Videonya juga stabil dan fitur pendukung juga termasuk lengkap. Mulai dari 5G, NFC, udah IP64, dan ada IR Blaster pengganti remote juga. Di harga segitu bisa kasih spek yang lebih tinggi dan kelebihan yang gue sebutin tadi ya pasti ada yang disunat juga. Dan kekurangannya menurut gue adalah di build quality yang berasa kurang solid, terus kameranya yang biasa aja, dan terakhir softwarenya. Kalau ini cocok-cocokan karena ya kurang cocok aja buat orang yang suka dengan stok Android, terus juga iklannya. Jadi ya agak ngebetein juga kalau kita buka aplikasi bawaan dan ketemu iklan ya berasa kayak YouTube non-premium gitu. Jadi ya, kalau udah siap sama konsekuensi yang gue sebutin tadi, pasti Poco F6 worth it banget buat dibeli. Karena nggak ada yang bisa kasih performa sengebut itu di harga 4,9 juta kan. Dan menurut gue, HP ini memang cocok banget buat kalian yang cari performa tinggi di harga under 5 juta atau 5 jutaan. Karena ya memang nggak ada yang bisa ngalahin. Terus juga buat kalian para gamers mobile ya, emang paling bener si Poco F6 sih. Tapi buat kalian yang memang cari HP yang all-rounded, ya enakan pilih yang lain. Karena kalian bisa dapetin mungkin desain yang lebih cakep, build quality yang lebih solid, software yang nggak ada iklan, dan yang paling penting kamera yang lebih bagus. Dan ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan punya pertanyaan seputar Poco F6, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid, bye.